Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pagi ini kita akan belajar trik merangkai kata sama Kak Ayu. Dia udah hadir di sini, Kak Ayu dia. Selamat pagi Kak Ayu, terima kasih udah mau ngeluangin waktunya. Saya juga berterima kasih sama semua teman-teman semua yang tetap semangat belajar walaupun di hari Sabtu pagi. Semoga apa yang kita upayakan bisa menjadi sesuatu gitu ya, yang bermanfaat buat kehidupan maupun buat bisnis kita semua. Eh, aku langsung aja Kak Ayu, silakan dimulai kelasnya. Kak Sani boleh di-share screen-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng hari ini. Hari ini kita mau belajar bareng tentang copywriting. Apa sih copywriting itu? Apakah seperti copyright? Oh bukan, copyright itu hak cipta. Kalau copyright hak cipta, kalau copywriting itu aslinya artinya adalah naskah iklan sebenarnya. Jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke slide biar nggak lama-lama lagi. Biar lebih lama diskusinya kita langsung mulai aja. Oke Kak Sani, please. Oke, kita kenalan dulu sama saya nih. Nama saya Ayudhya Ariana. Saya seorang guru dan juga penulis. Eh, saya sudah menulis 3 buku fiksi. Ada di situ ya, ada di gambarnya, ada 3. Itu semua terbit indie kebetulan. Lalu saya juga seorang guru les, copy editor beberapa novel fiksi, juga layouter, dan scriptwriter untuk sebuah podcast yang judulnya Ada Hantu di Sekolah di Spotify. Jadi bisa cek ya. Kalau suka cerita horor, boleh cek podcast Ada Hantu di Sekolah untuk dengerin beberapa episode yang saya tulis. Oke, sekarang kita langsung aja ke apa sih copywriting itu. Nah, oke, hari ini yang kita pelajari hari ini adalah apa itu copywriting, jenis-jenis copywriting, lalu ada anatomi dan formal copywriting, dan terakhir cara menulis copywriting. Next, please. Oke. Nah, kita langsung nih ke bab pertama. Apa itu copywriting? Seperti ada di slide yang kita bisa semua baca, copywriting itu penulisan materi, promosi, dan pemasaran yang bersifat persuasif, yang mampu membuat pembaca termotivasi untuk melakukan suatu tindakan. Kak Suri ingat nggak waktu sekolah pernah disuruh nulis karangan? Ya, Kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh, dulu kan kita pasti disuruh nulis karangan kan? ya, Ada sering karangan banget kelas. disuruh nulis mengarang Dan itu indah. tulisnya apa? Pada suatu hari, ya nggak sih? Pada suatu hari gitu kan. Liburan ke rumah nenek, selalu yang kayak gitu. Nah, sebenarnya dari zaman sekolah kita udah diajari nih cara menulis naskah persuasif. Yang artinya persuasif itu artinya membujuk, merayu kayak gitulah. Jadi makanya copywriting itu materi naskah yang mengajak pembaca, mengajak semua yang membaca yang melihat untuk melakukan action, misalnya untuk beli produk kita, untuk download aplikasi yang kita punya, untuk gabung di komunitas kita. Nah, itulah namanya copywriting dengan penulisan naskah persuasif. Penulisnya disebutnya copywriter. Naskahnya sendiri bilangnya copy atau copywriting. Jadi kalau ada yang bilang bikinin aku copy dong. Nah, di sini maksudnya naskah ya, atau lebih jelas bikin aku copywriting, berarti naskah iklan. Oke, thank you. Berikutnya Kak Sani. Nah, sekarang kita langsung masuk. Kenapa copywriting itu penting? Hmm, pertama-tama kita kalau mau beli sesuatu atau melihat sesuatu tuh pasti lihat apanya? Gambar, ya kan? Terus tulisan. Nah, itulah gambar dan tulisan itu tuh penting banget dalam dalam iklan karena itu yang penting. Gambar sama tulisan itu faktor penting.
karena kita ngelihat gambar, lihat visual, lalu kita lihat baca tulisannya. Lalu di media sosial juga kita nggak cuma bersaing sama kompetitor, misalnya kita jualan roti, kita nggak cuma bersaing sama toko-toko roti lainnya, toko-toko kue lainnya, tapi juga sama bersaing dengan orang-orang yang mereka follow. Nah, mereka mau nggak ngelirik kita juga? Yang terakhir, copywriting itu jembatan yang membuat, sorry, apa nih? Karena copywriting adalah jembatan yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli. Jadi dia tuh jembatannya. Antara si iklan, ini si pembeli harus ada jembatannya. Jembatannya ini itu tulisan persuasif tadi, bahasa iklan. Seperti misalnya hati kita kan berdebar-debar kalau kita ngelihat suatu iklannya, ada diskon 75% atau 80%, pasti kan langsung pengen gitu. Lalu ada argumen-argumen keren yang kita ngelihat sampai 2 kali misalnya. Ah, ada Coldplay mau ke sini, kayak mau ke Indonesia kayak waktu-waktu awal. Nah, pasti kan kita langsung yang mau langsung cari info, langsung klik, langsung ikutan war-nya dan segala macam. Nah, itulah jembatan yang membuat kita melakukan satu action. Lalu berikutnya, Kak Sani, berikutnya. Nah, copywriting nggak cuma iklan aja, tapi banyak ya. Contohnya ada satu nih, ada marketing copywriting. Itu bertujuannya untuk beriklan, seperti yang sedang kita pelajari sekarang. Untuk menyampaikan fungsi, manfaat dari sebuah produk pada calon pelanggan sampai mereka tertarik untuk membeli. Lalu ada direct response copy, itu adalah copy yang mengajak konsumen untuk add to cart, langganan, simpelnya seperti call to action. Lalu ada brand copywriting. Nah, ini copy yang mengenalkan identitas suatu brand. Seperti misalnya kalau kita lihat iklan-iklan yang modelnya video, misalnya, atau uh, suatu perusahaan, ada company profile, ada iklan perusahaannya. Nah, itu namanya brand copywriting. Dia mengenalkan identitasnya melalui slogan unik dan ikonik. Oke, next. Lalu ada SEO, Search Engine Optimization. Udah pasti ini kita carinya pasti di mesin pencari, di Google, langsung pakai keyword yang sedang happening, apa yang sedang trending sekarang. Itu pasti akan jadi pencarian teratas. Dan itu namanya penulisan naskah copy SEO, Search Engine Optimization. Saat nulis kita harus pakai kata keyword yang udah pasti trending, yang orang pasti cari. Nah, itu susah gampang. Lalu technical copywriting. Ini contohnya seperti di manual book. Kalau kita beli handphone, beli alat-alat elektronik, nah pasti sering tuh kita dapat buku kecilnya. Cara menyalakan komputer, cara mengoperasikan handphone ini. Itu technical copywriting. Karena bentuknya tutorial, caranya, dan apa namanya, biasanya apa, garansi, dan segala macam, di situ sudah dijelaskan. Itu disebutnya technical copywriting. Oke, langsung kita berikutnya nih, Kak Sani. Nah, ini nih, sebenarnya sejak dulu itu kita tuh udah sering ya copywriting. Cuma mungkin nggak tahu namanya ya, waktu kita kecil, waktu kita mulai gede, itu kita cuma taunya itu iklan, ada kata-katanya. Tapi kita nggak tahu kalau itu namanya sebutannya copywriting. Kita udah lihat sejak mulai dari iklan TV, majalah, di spanduk, di media, sampai di media sosial kayak sekarang. Yang selalu sering kita lihat pasti yang di media sosial kan daripada iklan di TV. Oke, next please. Nah, aku ingin kita lihat, perhatikan sama-sama nih iklan di majalah ini. Pertama ada iklan AirAsia, Flies from Manila. Lalu di sebelahnya ada iklan majalah jadul nih. Kalau yang angkatan lama sih pasti tahu ya siapa. Ini adalah Partino Sidin. Partino Sidin ini adalah tokoh guru pelukis anak-anak di TV zaman tahun 80-an, 90-an, dan sangat terkenal. Nah, dia ini iklanin Miwon. Coba kita lihat baik-baik deh. Tulisan-tulisan yang ada di situ. Tukarkan bungkus kosong dan semua kata-katanya itu apakah masih relevan dengan yang kita lakukan sekarang saat menulis iklan. Tukarkan bungkus kosong Miwon dengan buku mewarnai gambar Pak Tino Sidin. Oke, kita lihat 2-3 detik. Nanti kita balik lagi untuk ngelihat masih sama nggak formulanya.
cara memperolehnya, iklannya lengkap banget tuh. Nah, oke, next. Setelah iklan majalah, kita ada iklan apa nih Kak Sani? Ada iklan spanduk dan baliho. Ini yang selalu kita lihat tentunya. Yang di sebelah kiri saya, itu ada Gongyu. Yuk ikutan Gongyu. Gongyu tuh katanya pernah cetak di sini. Tahu kartu nama Ajusi. Nah, dia kan main di Squid Game kan, si Gongyu tuh bagi-bagi kartu nama. Ternyata katanya dia nyetaknya di sini. Di mana nih? Apapun gimana pun desainmu, cetaknya di sini aja. Dulu inget nggak kita sering banget ngelihat tokohnya seorang tokoh disebut-sebut, misalnya Gong Yu pernah makan pecel lele di sini, atau Black Panther pernah minum kopi di sini. Tapi ternyata kemudian ini ya tercapai ya, karena beberapa brand kosmetik, skincare sekarang juga brand ambasadornya adalah idol-idol atau K-pop aktor gitu. Jadi ternyata nggak apa-apa nih pasang ini. Bentar lagi juga dream come true. Nah, lihat kata-katanya. Eh, Pasti langsung nengok kan kita kalau lagi jalan. Siapa tuh? Nah, ini bener-bener bikin kita nengok 2-3 kali dan mungkin akhirnya kita bisa ikutan si Ajusi ini untuk ngeprint di sana. Lalu ada iklan formula, KTG formula, Build Strong Fit. Itu kopinya, jargonnya juga Build Strong Fit. Sampai dia bisa ngegigit si kertasnya sendiri sampai keluar dari kerangka. Seru ya. Oke, next Kak Sani. Next, ada iklan TV nih. Iklan TV sekarang udah bisa lihat di YouTube juga ya. Nanti kita bakal nonton. Kita lihat ceritanya. Ini kenapa sih ngambilnya iklannya ala-ala anime. Oke, let's play. Kita nonton sama-sama 2 menit. Nonton dulu Kak Sani, maaf. Kita lihat dulu sambil aku jelasin. Suaranya kedengeran nggak? Nggak ya? Nggak kedengeran. Oke. Ini iklan Pocari Sweat dalam mencari bintang pelajar. Kalau kita lihat di sini, kalau ada yang suka nonton anime, ini dia pakai gambar dan cerita ala-ala Kimi no Na wa, karyanya Makoto Shinkai. Sama banget karena anak SMA. Nah, kita lihat ini perjalanannya anak-anak SMA di Bali ini mau ngapain ya? Mereka mau ikut bintang pelajar kita. Nah, kita bisa lihat gambarnya tuh percis banget sama produk anime produk Jepang juga. Di Makoto Shinkai. Kita lihat, oh dia pergi ke Jakarta nih. Nah, ini adegan yang sama seperti di animenya. Mereka ketemu di jendela kereta sambil minum Pocari Sweat. Kalau ini benangnya biru, kalau di film merah. Oke, stop dulu di sini, Kasani. Nah, stop dulu di adegan terakhir. Maaf, balik ke adegan terakhir dulu. Mana adegan terakhir kita? Adegan terakhir kita ada apa? Nah, kita stop di sini. Ada bintang SMA bersama Pocari Sweat. Lalu ada pokarisweat.id/bintang SMA. Ini apa ya? Nah, ini kita ingat baik-baik adegan terakhirnya. Oke, ada bintang SMA, ada linknya. Kita simpan nanti kita akan balik lagi. Next, iklan berikutnya Kak Tani. Next, next, next. Oke, sekarang ini kita ke iklan di media sosial. Ada iklan Gojek. Jadi sebenarnya cerita Ariel ya. Ariel waktu lagi nunggu paket. Ariel lagi nunggu paket. Lalu dari Instagramnya Gojek Indonesia, iseng banget Ariel Noah sampai nyuci motor tetangganya. Tingkahnya dikarenakan terlalu lama nunggu paket. Untungnya ada tetangganya yang kasih tahu kalau mesen paket itu lebih baik pakai GoSend kayak gitu kan. Dengan pakai GoSend instan, kamu bisa lebih apa nih tulisannya? Kamu bisa lebih bahagia, apalagi ada promo diskon sampai 15.000 pakai kode hemat. Nah, kita perhatikan baik-baik cara penulisannya. Minta waktunya sebentar untuk nonton video ini, guys. Nah, kita perhatikan gaya bahasanya. Oke, sudah. Kita lihat gaya bahasanya. Perhatikan baik-baik dan diingat baik-baik. Sebelum kita menuju ke iklan satunya lagi.
Oke, ready? Next. Adalah iklan. Oke, another iklan from media sosial. Ada iklan Starbucks sama Netflix. Oke, Starbucks ini ada Monday double stars. Double the happiness with Monday double stars. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Kita perhatikan baik-baik kenapa ya Starbucks ini pakai dua bahasa. Apakah dia anak Jaksel? Sepertinya tidak ya. Starbucks ada di mana-mana. Nanti kita cari alasannya sama-sama, kita diskusikan kenapa Starbucks kopinya, copywritingnya seperti ini. Next ada Netflix. Ini adalah serial yang waktu itu mau tayang. Setelah nonton The Big Bang Theory, kalau kalian pernah nonton Big Bang Theory, ikuti cerita si Sheldon Cooper waktu masih bocil yang bakal bikin kamu ngabrut. Kita perhatikan bahasanya. Bahasanya, tata bahasanya. Kita perhatikan baik-baik. Apakah sama dengan iklan Starbucks? Apakah sama dengan iklan Gojek? Apakah sama juga dengan iklan Pocari Sweat? Nanti kita bahas lagi. Oke, setelah kita mengamati iklan-iklan dari TV, media sosial, lalu baliho, kita pasti menemukan perbedaan masing-masing. Ada yang melihat perbedaannya nggak? Kalau ada, disimpan dulu ya. Nanti kita diskusi. Oke, dicatat baik-baik dulu. Oke, next Kak Sani, kita lihat lagi. Nah, terus gimana dong nulis copywritingnya? Sebelumnya, apapun di dunia ini, apa yang akan kita lakukan, baik itu menulis, baik itu mau melakukan suatu hal, mau memasak, mau mencuci, mau pergi ke suatu tempat, kita butuh panduan, ya kan? Nah, dalam dunia menulis, panduan itu disebut kerangka berpikir atau mind map atau apalagi tuh banyak deh sebutannya yang namanya kerangka berpikir. Oke, kita lihat ya kerangka berpikirnya copywriting seperti apa. Sekarang tolong kasih slide berikutnya. Nah, apakah ini? Ini adalah the anatomy of copywriting. Kenapa aku pakai anatomi? Inginnya emang ada tiga bagian seperti bagian-bagian tubuh, ada kepala, ada badan, ada kaki. Dibilang struktur juga boleh sih. Kita ganti bahasa. Jadi untuk kepalanya itu headline. Headline itu seperti kepala. Carilah judul yang menarik. Lalu ada body seperti tubuh kita. Apa itu body? Itu isi naskah yang relevan dengan judulnya. Kalau nggak relevan berarti itu clickbait namanya ya. Bentar. Sorry, ada iklan. Nah, yang kakinya ini disebutnya call to action, yaitu ajakan untuk bertindak, misalnya like and comment, download the app, lalu klik untuk mendaftar, tag tiga teman, biasa gitu kan. Kalau iklan-iklan hijab nih kayak aku yang suka gitu. Kalau mau hijab baru ini, tag tiga temenmu ya. Gitu. Mau baju baru ini, tag tiga temenmu. Biasanya gitu, itu namanya call to action, ajakan untuk anatomi ini bisa dibilang strukturnya, seperti tadi saya bilang, strukturnya alias the main point. Setiap naskah harus ada pembuka, ada isi, dan ada konklusi. Sama lah kayak lagi bikin skripsi. Mungkin di sini banyak ada adik-adik mahasiswa, ada kakak-kakak yang udah pernah lulus kuliah, pasti ngerasain nih. Waktu bikin skripsi, ada nih, kita nggak sadar aja mungkin, tapi ada tiga bagian ini tuh harus pasti ada. Ada headline, ada isi. Isinya ini berisi banyak bab. Kalau kita lagi baca baca buku buku juga kan gitu, ada judul, ada isinya dengan jumlah bab yang banyak, lalu ada bab terakhir alias kesimpulan yang namanya call to action. Misalnya ketika kita selesai baca buku, call to actionnya seperti oh buku yang sedih gitu atau buku motivasi. Berarti aku harus lebih termotivasi ya untuk bekerja. Oh, berarti aku harus lebih banyak belajar ya. Selesai nonton film Spider-Man Coming Home. Waktu itu tuh aku nonton sama teman-teman.
di adegan terakhir akhirnya call to actionnya apa buat penonton? Oh, kita tuh nggak bisa deh main-main apa namanya wasting time, buang-buang waktu atau berpikir untuk memutarbalikkan waktu itu suatu hal yang tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti berubah semua. Tidak tidak pernah akan sesuai keinginan. Itu call to action ya. Call to action tipis-tipis gitu ya. Baik, sekarang ada metode-metodenya. Nah, ada formula of copywriting. Sebenarnya banyak ya formula copywriting itu. Ada AIDA, ada PAS, ada BAB, ada Quest, ada banyak banget. Tapi hari ini kita mau perdalamin tentang AIDA. Apa nih AIDA? Apakah dia nama seseorang? Apakah penemunya adalah Bu Aida? Oh bukan, ternyata seorang pria bernama Louis terakhirnya. Nah, dia ini mengembangkan AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Dia melakukan ini ketika juga lagi melakukan penjualan. Dan akhirnya dia menemukan formula AIDA ini dan masih sering dipakai sampai sekarang, dimanapun. Di penulisan iklan, penulisan artikel, masih dipakai. Nah, AIDA ini adalah akronim dari Attention, Interest, Desire, and Action. Attention, perhatian. Kayak, ini apa sih? Jadi kita mesti dapetin perhatian konsumen dengan sebuah kisah atau pernyataan. Atau pernyataan yang retorika, yang kita, apa nih, apa nih, apa nih? Apa maksudnya? Lalu ada interest, ketertarikan. Saya suka nih. Baju apa nih? Kayaknya modelnya baru nih. Modelnya keren lagi. Nah, itu ada interest. Kita atasi masalah konsumen dengan memberikan informasi baru dan menarik. Oh, ada pasta gigi baru nih, bisa ngilangin plak misalnya. Itu. Ah, suka nih mau coba. Next, yang desire, Kak, Kak Sani. Desire berikutnya, oke, ini dia, keinginan. Kita akan bilang, mau nih, aku mau beli ini nih, atau aku mau pakai ini nih, aku mau ikut nih kegiatan ini nih, itu ada desire. Kita memicu para konsumen atau para pembaca kita dan buat mereka menginginkan produk kita. Buat mereka ingin ikut kegiatan kita. Itu desire. Lalu terakhir ada action, saya akan mendapatkannya. Gimana caranya? Kita harus cantumkan kalimat ajakan yang jelas. Jadi jangan cuma kasih nomor telepon, WA sekian-sekian, minuman berenergi, WA sekian-sekian. Itu suruh ngapain gitu. Kita nggak ngerti. Suruh telepon dia maksudnya. Teleponnya ke siapa? Dia siapa yang pegang nomor teleponnya? Kita nggak tahu. Tapi kalau ada kalimat ajakan yang jelas, kontak person namanya siapa-siapa, pesan 5 gratis 2 misalnya. Nah, itu itu jelas. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan produk yang kita ingin. Itulah AIDA. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ada contoh, kaos kaki muslimah seri Cherry Blossom dengan desain yang kiowo bakal bikin Euni tambah gaya di hari raya. Tersedia ukuran dari semata kaki hingga sebetis. Tambahkan ke keranjang sekarang. Nah, toko kaos kaki ini sasarannya apa? Sasarannya yang suka K-pop, yang suka Korea-Koreaan. Makanya dipanggilnya Oni-Oni. Berarti dia cewek. Target marketnya perempuan-perempuan yang suka drakor, yang suka Korea, suka idol. Nah, tapi muslimah. Muslimah yang suka drakor. Nah, dia bilang, nih ada desain yang bagus nih, ada kata-kata Koreanya, ada kosakata Korea, ada Kyowo, lalu ada kata Ioni juga. Berarti ini udah jelas target marketnya dan bahasanya juga sudah cukup. Sekarang kita ini lihat kaos kaki muslimahnya ini kita breakdown AIDA-nya. Nah, kita breakdown AIDA-nya AIDA ya kan? Wah, I-nya saya lupa nih gitu. Attention. Oh, ada judulnya. Kaos kaki muslimah. Ada interestnya. Wah, dia menawarkan seri Cherry Blossom. Cherry Blossom itu udah tahu kan? Itu adalah bunga-bunga sakura dengan desain dan warna yang kiowo. Wah, bagus nih. Lalu desainnya katanya sih bisa bikin eoni-eoni atau kakak-kakak tambah gaya di hari raya. Ini berarti untuk lebaran ya, lebaran haji or either lebaran Idul Adha.
Lalu ukurannya juga dari semata kaki sampai sebetis. Jadi misalnya masih yang suka cewek Oni yang suka kaos kaki masih semata kaki bisa beli sebetis pun juga ada. Dan actionnya tambahkan ke keranjang sekarang. Itu actionnya. Setelah di breakdown ada apa ya berikutnya? Berikutnya ada ini yang paling penting yang diperhatikan saat menulis copyright. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens kita. Nah, tadi kan saya bilang ya, untuk memperhatikan baik-baik copywriting iklannya Starbucks, Gojek, sama Netflix. Lalu kedua, jangan malas untuk buka kamus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita akan menulis. Kita menulis bahasa Indonesia. Jadi, harus tulis dengan yang baik dan benar. Oh, berarti nggak boleh dong, Kak, nulisnya pakai bahasa gaul. Boleh, boleh aja. Kan, tetapi kita harus benar-benar menulis dengan imbuhan yang benar. Misalnya, kapan menulis di, imbuhan di dengan kata pasif. Misalnya, di atas, berarti itu posisi. Di-nya harus pakai spasi, lalu atas. Download, download link di atas. Saat kita menulis download link di atas. Download link bisa di atasnya di spasi atas. Jadi jangan menulis download link di atasnya disambung. Karena dia bukan begitu peraturannya. Itulah yang harus kita perhatikan saat menulis. Ada lagi misalnya imbuhan, kata dasar, dan ejaan itu bisa teman-teman cek di website EYD 5, bisa download KBBI 5, Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kenapa kok kita lebih kritis sama penulisan bahasa Inggris? Kayak ketok magic, nulis magicnya MAGIK. Terus kita marah-marah di jalan, itu salah tuh. Nulis magicnya harusnya pakai C. Wah, nggak bisa bahasa Inggris nih orang kayak gitu. Tapi kita pernah nggak berpikir apakah tulisan bahasa Indonesia kita salah atau benar, atau kita cuma sekedar bisa bicara aja? Itu harus diperhatikan ya. Nah, coba deh, Kasani kita balik yuk ke slide iklan uh, Gojek. Kan Gojek dulu ya. Itu slide. Ya. Nah, lihat nih, kita perhatikan yuk sama-sama iklan di Gojek. Minta waktunya sebentar, kita lihat saat dia nulis dijamin nggak nyesel. Nggaknya, dia nulisnya gaul. GAK. GAK. Sesuai dengan target marketnya Gojek Indonesia. Target marketnya Gojek, semua lapisan masyarakat. Jadi semua yang bicaranya casual, kita bicaranya emang bahasa santai. Jadi dia tulisannya, copywritingnya tuh santai banget kan. Dijamin nggak nyesel, karena cuma di video ini tingkah Babang Ariel bikin ngukuk. Nah, panggilnya pakai babang. Itu kan di bahasa sehari-hari, bahasa gaul kita sehari-hari udah. Tetapi dia memperhatikan cara menulisnya, lihat. Karena cuma di spasi video ini tingkah Babang Ariel bikin ngukuk. Di video. Di video menunjukkan posisi. Di ketemu posisi, dia harus dipisah. Tapi ketika dijamin, dia disatuin. Tidak ada spasi. Dijamin, nggak nyesel. Dijamin. Itu kalimat pasif. Dijamin. Tidak menunjukkan posisi. Apalagi terusnya. Di depan ada Pak Sutri, baru depan rumah Bang Ariel yang kasih tahu. Tahunya juga TAU, nggak apa-apa. Kasih tahu. Sesuai dengan target market kita. Sesuai dengan audiens kita. Apalagi ada promo diskon. Nah, apalaginya disambung. Jadi nggak apa spasi lagi, tapi apalagi. Cus dipakai guys, guysnya guys. Cus tuh ada kata gaul, cus dipakai tetap. Kenapa nggak dipakai? Loh, dia kan pakai bahasa sehari-hari, tidak apa-apa. Dipakai, tetapi benar dipakai. Tulisannya disambung. Nah, jadi Gojek Indonesia ini copywritingnya bagus sekali. Bukan berarti semua nggak bagus ya, akan tetapi dia mengikuti kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun memakai bahasa-bahasa gaul sesuai audiensnya, memakai bahasa-bahasa sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat Starbucks, Kasani. Balik lagi kita lihat Starbucks.
Oke, Starbucks ini audiensnya siapa sih? Good people. Kalau kataku sih good people. Bukan berarti yang nggak good nggak boleh main di Starbucks ya boleh. Akan tetapi kita lihat di sini, double the happiness with money, double stars. Ada terjemahannya. Dapatkan 2 kali stars untuk setiap jajan makanan dan minuman di hari Senin. Dan jangan lupa selebrasi payday dengan special discount up to 70% for selected tumbler di Starbucks favoritmu. Geser ke kanan untuk melihat kebahagiaan lain. Selain kopinya sesuai dengan formula, ada heading, ada body, ada call to action-nya, lalu metodenya pakai AIDA juga enggak? Coba kita pastikan. Wow, ada desire. Oh, ada nih interest-nya. Oh, ada nih attraction-nya. Ada semua, cek, 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 cek. Udahlah, ini udah benar. Balik lagi, kita lihat cara penulisannya. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Tadi seperti saya bilang, emang anak Jaksel aja nih yang ngomongnya campur-campur. Enggak. Audience Starbucks itu hmm, dia kan coffee shop ini ya, impor ya dari luar negeri dan ada di setiap negara dan ada di setiap kota di satu negara pasti banyak akan ada di semua kota. Jadi karena audiens dia juga bule-bule, ada ekspat dari negara manapun yang tahu Starbucks, yang pernah main minum di Starbucks, yang pernah ke Starbucks. Jadi dia juga harus pakai bahasa Inggris. Lalu dia karena ada di Indonesia, dia pakai bahasa Indonesia. Dan lihat cara penulisannya. Waduh, ciamik. Di hari Senin, nama hari pakai huruf besar. Good. Walaupun lalu ada selebrasi. Selebrasi kata serapan dari celebration dimasukkan ke situ. Payday, gajian. Seperti kita lihat. Campur dengan bahasa Inggris, it's okay. Akan tapi bahasa Indonesia benar, bahasa Inggrisnya juga benar. Oh iya, uh, saat nulis bahasa asing juga kita harus lihat ya, benar nggak tulisannya. Jadi jangan salah, jangan salah. Nanti, tulisannya salah, jangan salah juga. Belum suka ngajak beli gitu. Iya, ada call to action-nya. Geser ke kanan. Ini tolong ada yang bocor. Next, Netflix. Kita lihat iklan Netflix. Netflix basicnya adalah entertainment. Jadi dia harus pakai kata-kata yang nyeleneh, yang gaul. Perhatikan deh semua Netflix di berbagai negara kalau bikin iklan tuh sama gayanya. Pakai meme, bercanda-bercanda, gaul. Dan buat saya ya, menurut saya dia diikuti sama OTT lain. Sama Prime, sama Prime Amazon, sama Disney. Cara mereka kopinya tuh mirip-mirip sekarang. Tapi bagiku Netflix ini pionir. Nah, meskipun dia nyeleneh, gaul, dan banyak bercandanya gitu, yang bikin kita selalu relate sama kehidupan kita, dia tetap loh nulisnya baik. Dia tetap nulisnya baik dan benar. Ikuti cerita si jenius Sheldon Cooper pas masih bocil yang bakal bikin kamu mabrur. Udah bisa kamu tonton sekarang. Tulisannya rapi, memakai kaidah bahasa Indonesia yang benar, walaupun berbahasa gaul, tapi tata bahasanya betul. Itu yang harus kita contoh ya, yang harus kita perhatikan saat menulis kopi. Oke, next Kak. Berikutnya Kanisa, kita ambil yang mana nih? Sudah ini, ingat ya, jangan lupa, jangan males buat buka-buka kamus. Nah, tadi kita balik lagi nih ke anatomi. Saat kita memikirkan kerangka berpikir, headline nama judul itu, apa yang harus kita lakukan? Pakai bahasa yang menggugah rasa penasaran mereka, fakta unik dan segala macam, dan apa namanya headline yang bagus, yang memancing. Bisa masukkan video atau gambar untuk mendukung isi copyright. Kayak gini nih, lagi ada kipas-kipas. Jadi video sesungguhnya. Pengen tetap adem dan kece di cuaca ekstrim kayak gini. Nah, itu kita bisa bikin judul. Kipas angin ini kira-kira produk apa ya? Kipas angin atau apa? Boleh dimainkan itu videonya, Kak. Nah, dia lagi kipas-kipas kan. Boleh tuh kita pakai meme kayak gini. Mau ditambah-tambah kata-kata di dalam videonya boleh. Sebagainya. Oke, next. Masuk ke body. Deskripsikan produk kita. Karena kita banyak yang UMKM juga di sini, banyak yang punya produk. Kita juga
harus masukin deskripsi produk. Kalau S Hardware punya merek apa, kita punya produk ini kalau aku. Contohnya, deskripsikan produk kamu dengan keunggulan dan manfaatnya. Bisa tambahin testimoni, bisa. Boleh tambahkan garansi supaya pembeli makin yakin ya. Kalau di sini aku kasih contohnya, kipas dengan kipas angin foldable, foldable berarti bisa dilipat. Merek ini bisa kamu tetap kece dan adem sepanjang hari. Efisien, siap sedia, bikin kamu makin asik di bawah siang hari. Oke. Tinggal pencet tombol dan panas, hilang gitu aja deh. Voila. Oke, next. Closingnya alias CTA, call to action, CTA. Kita harus dorong urgensi juga. Kita harus ajak mereka dengan kata-kata yang bikin sedikit panik ya. Harga naik besok. Ingat nggak iklan perumahan properti dulu tuh Agung Podomoro? Dia kalau bikin iklan masih gitu kan. Harga naik besok. Dia bikin iklan setiap hari Sabtu sama Minggu. Berarti Senin tuh harganya naik gitu. Jadi kayak weekend mereka harus closing gitu kan. Harga naik besok, stok tipis, buruan pesan gitu kan. Tinggal 5 jam lagi. Boleh tambah bonus supaya makin menarik perhatian. Promo buy one get one, gratis ongkir, stok terbatas. Buruan klik buy now buat dapetin promonya. Nah, di sini dilihat juga, oh bahasanya benar. Kalau sudah dirangkum jadi seperti ini nih, kalau kita jadikan caption di Instagram misalnya. Ya, tulisannya disambung semua, gak usah panjang-panjang, tapi cuma beberapa kalimat aja, beberapa baris, ada 2 baris nih, ada 2 paragraf, 3 paragraf terakhir. Oke, cuma 3 paragraf aja selesai, orang udah langsung, oh, oke, oh tinggal pencet langsung nyala, oh iya ya, gitu. Lalu, waduh, gratis ongkir nih kebetulan, tingginya 17 cm. Nah, di spesifikasi kita bisa lihat di gambar. Kita klik buy now, dapetin promonya. Insya Allah kita dapat nih si kipas angin foldable yang efisien. This is the copy for iklan kipas angin lipat. Berikutnya coba kita lihat apakah oh sudah selesai. Thank you. Nah, ini materi slide dari aku. Apakah ada pertanyaan atau apa nih? Silahkan, boleh. Thank you Kak Ayu. Mas Suri, terima Ada kasih beberapa sudah menyimak. enlightenment ya. Jadi aku kaget banget tadi Mm-mm. yang si Sheldon itu. Itu Kenapa tuh? emang cerdas banget sih, Oh, kekinian banget ya. iya. Kakak nonton ya? Nonton. Tos-tosan. Dan maksudnya iklannya memang dan pemilihan diksinya juga kayak kekinian banget. Padahal itu kan film luar negeri ya, tapi Iya, kesannya benar. kayak it happen di Jakarta, di Depok gitu kan. Iya. Dan itu jajan tahun berapa? 89 ya, masih pakai ceritanya si Sheldonnya sendiri kan masih pakai monitor gitu kan ya. Karena tahun 80-an kan dia itu ceritanya. Iya, tahun 80-an gitu. Tapi Nah, iklannya kayak buat anak-anak Gen Z sekarang gitu kan. iya, bener Itu banget. menurut aku yang iklannya pinter banget teman-teman. Jadi saya sering bilang sama teman-teman tentang Hmm? jika kita nggak ada bisnis yang benar-benar jelek atau benar-benar baik, tapi gimana kita presentnya. Nah ini juga. Hmm. Jadi eh nggak usah khawatir produknya kekinian atau enggak, tapi gimana kita present produk kita supaya terus kekinian gitu. Iya, betul banget. Kak Sekali. Kesani share screen-nya udah boleh. Kak Ayu masih mau ada Boleh kalau mau di stop tanya ya. jawab dulu ya Kak Ayu ya? Ya jawab dong. Ayo, Boleh. sekarang Silakan Kak Sani share berdiskusi. screen-nya diturunin aja. Oh, udah ada yang bertanya ya? Kayaknya ya di kolom chat ya. Coba aku bantu baca. Kak, Kak Melianti Saputri, halo Kak. Salam kenal. Hmm? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau dari aku nih Kak Ayu, kalau Ya, kita biasanya tuh kalau nulis eh, caption yang pusing itu kan angle ya Kak. ya. eh, Nah, ada tips nggak Kak? Itu tuh gimana sih biar eh, kayak nyomotin ide gitu kayak kepikiran tahu mau nulis apa tapi pas
pas dipegang nggak ada yang ditulis gitu kan. Bingung ya. Ini idenya betul. Gitu. Trik-trik tips dari aku sebenarnya simple, sederhana, banyak cari referensi dengan membaca, menonton, mendengarkan, dan kadang-kadang kayak kita nggak sengaja ini ya eardrops ya, maksudnya kayak ngedengerin curhatan orang kayak di belakang kalau lagi duduk. Kadang-kadang kan suka, ini kata-katanya bagus, catet gitu, suka langsung boleh nih kata-katanya bagus, catet. Ya gitu, aku lihat caption di mana bagus kita bisa tiru, kan bisa dimodifikasi ya, kita nggak plek 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 copy paste punya tulisan orang, tapi kita juga bisa modifikasi itu. Triknya gitu sih, kita harus aware, kayak peka lah sama sekitar, apapun yang ada di lingkungan kita, baca, dengerin lagu, nonton, wah ini bagus, bisa nih. Kayak sekarang nih ya, Kak Suri kan kemarin-kemarin kayak apa sampai sekarang mungkin kan masih demam Sherina tuh ya Kak, Ya. petualangan Sherina yang baru gitu kan. Mm-mm. Dan itu kan kita jadi kayak pengen nonton petualangan Sherina yang lama kan, yang awal maksudnya waktu mereka masih kecil, dan kita pasti langsung pengen nyanyi betapa, pengen langsung nyanyi kan, langsung ada meme, eh, langsung ada tuh kayak ada postingan yang menjawab pertanyaan Sherina mengapa bintang Iya, iya. bersinar. Nah itu tuh bisa banget tuh masukin ke topik kita. Gue juga mau ikut tren kayak gitu, ikut tren juga oke tuh. Kayak Kasuri dulu, aku pernah lihat ini copyrightnya Kasuri yang menyoroti si drakor 2521 gitu kan. Nah terus aku pernah lihat suatu postingan iklan baju fashion gitu, dia juga lagi kayaknya lagi demam drakor waktu itu, terus dia masukin baju-baju tahun 80-an, yaitu dia pakai reply 1988. Nah itu baju-bajunya, potongan rambutnya gitu. Nah, itu kayak itu bisa loh kita masukin kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Suri. Gimana? Kak Suri ada tambahan nggak? You are the star now ya. Am I? Diskusi teman-teman kalau ada ide lain juga boleh share. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Ali Martopo. Apa tuh? Pembuatan copywriting apakah mesti pakai manual dengan kemampuan yang kita miliki, sedangkan di sisi kita sudah ada perangkat AI dengan segala kecanggihannya. Yes banget sih, ini sih gak Benar. sangat terbantu ya. Pakai AI sangat eh tapi pakai AI-nya juga kita harus tahu triknya ya. Jadi jangan mentah-mentah nanya sama si AI juga. Tolong carikan saya, misalnya. Tolong carikan saya trik merangkai kata. Nah. Kadang-kadang mentah banget gitu. Tapi kita juga bisa ajak loh si AI itu mikir. Kita kasih dia hint-hint kayak keresahan kita gitu. Aku lagi cari ini nih yang temanya deket sama ini, sama ini, sama ini. Jadi datanya banyak. Jadi pas dia ngasih, brok, cukup lah. Oh, sesuai nih dengan yang kita cari. Nah, kita ambil, kita modifikasi dengan kata-kata kita sendiri bisa. Dengan audiens kita tuh kayak gimana. Emak-emaknya emak-emak mana nih? Yang gaul atau yang julid apa, atau teman-teman yang misalnya anak Gen Z, kan beda tuh ya bahasa, atau sama anak milenial, sama enggak bahasanya gitu. Ini produkmu entertainment apa bukan, harus nyeleneh nggak, mau pakai meme lucu-lucuan nggak, meme-meme yang apa yang lagi mukanya begini, atau misalnya apa, ini aku kalau lagi uang habis gitu padahal baru gajian gitu. Nah boleh pakai meme kayak gitu. AI juga membantu sih, thanks to teknologi ya, tapi kita nggak boleh, tetap nggak boleh kalah sama mereka. Makanya kita ajak dia berpikir juga. Iya betul Pak Ali. Jadi memang kita juga di RR sih pakai ya Pak, pasti dong. Ngapain pusing-pusing ya kan? Bikin presentasi segala macam ya kita minta. Tapi memang beberapa kali kan baru bisa kepake itu setelah kita beberapa kali tanya ChatGPT baru dapet tuh sebenarnya dia kalau cuma satu dua pertanyaan biasanya belum belum mendalam. Nah, supaya kontennya juga adalah konten yang containable, nggak hanya sekedar containable tapi emang bener-bener saveable gitu ya. Ya memang masih berkali-kali tanya sih sama si ChatGPT.
Dan ada beberapa tim di RR juga yang selalu menggunakan bantuan mereka. Ya, Kita kan sama teknologi saling berdampingan ya. iya. Kita nggak boleh merasa Bukannya, terintimidasi. ya betul itu maksudnya. Jangan merasa terintimidasi terus berpikir, saya nggak punya pekerjaan lagi. No. Iya, masih ada kok pekerjaan dengan bantuan dia. Malah lebih Yes, mudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Karena kalau menurut saya sih, yang seperti saya tulis di copywriting buat event ini gitu, memang tiba-tiba menulis jadi bagian keseharian kita kalau mau bisnis online. Nggak ada yang nggak, apa ya istilahnya, nggak bisa, eh, karena kita nggak ketemu sama siapa-siapa, nggak bertatap muka, jadi menulis segalanya. Nah, saya prihatin sama banyak sekali menti-menti saya yang sebenarnya produknya bagus, kualitasnya oke, tapi hanya karena kemampuan kita mempresentasikan produk itu kurang, jadinya ya kurang laku gitu misalnya. Nah, ini makanya kita belajar mulai menulis. Yang tadi Kak Ayu bilang, satu berarti harus ditulis aja dulu gitu ya Kak Ayu, yang bisa Iya, aku ambil. betul. Jadi yang pertama adalah kita ya udah tulis aja dulu, nggak usah dipikirin bagus apa enggaknya, itu belakangan. Kedua, harus punya banyak referensi. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan sok kepengen original, jadi nggak mau ngeliat kiri kanan, nggak juga ternyata melihat kondisi sekarang supaya pilihan diksi kita juga cukup kekinian dan pengen jadinya kita bisa mengikuti apa ya namanya riding the wave ya kalau kata bahasa para coach itu kita riding the wave jadi ngikutin ombak jangan sampai bukan kita yang tenggelam. Nah, terus yang ketiga tadi si Aida itu juga perlu dipraktekin sehingga tulisan-tulisan kita ada cukup mempengaruhi gitu ya. Persuasif itu kan mempengaruhi gitu ya, membuat orang jadi melakukan apa yang kita harapkan melalui tulisan. Terus yang apalagi poinnya tadi eh Gunakan bahasa yang ini, tata bahasa yang betul gunakan kan? bahasa Jadi yang aku paling sesuai. suka sama itu. Jadi ya itu eh, aku pun sama Kak Ayu masih yang kayak itu nggak ada titik, itu komanya kurang, masih yang kayak gitu. Iya, My lovely editor. Kak Ayu jeli banget. karena ini ya, kadang-kadang terutama kita kalau lagi chat ya, kan saking kita berteknologi, semua chatting, bahasa chatting kadang kita nggak ngerti ya emosi si penulis sedang apa, si lawan bicara kita. Kalau nggak ada koma, tiba-tiba dipikirnya ngegas. Ya. Ini, padahal Ayu kesini yuk gitu, koma kesini yuk. Nah kan kalau ada tanda baca, oh dia cara bacanya begini ya. Nah kita juga harus perhatikan ya, terutama Gen Z atau teman-teman yang milenial yang maunya instan, apa pakai singkatan-singkatan. Eh, Kalau bisa, suggest dari saya hindari menulis singkatan-singkatan atau pakai ada tanda dua, maksudnya kayak ada gitu kan misalnya. Masak tanda dua itu saat menulis kopi itu sebaiknya dihindari. Apa karena satu seperti tidak profesional, yang pertama ya, tidak niat, nggak profesional. Kedua, ya kembali lagi ke kaidah berbahasa itu. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Boleh boleh. Kan nih Tadi pertanyaan. sempat dibahas mengenai keyword trending. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih cara mencari keyword yang lagi trending selain melalui Google Trend? Apakah ada website-website tertentu yang Kakak rekomendasikan untuk kita? Website-websitenya sebenarnya banyak ya. Saya agak lupa sebenarnya kalau itu. Ada contekannya beberapa, ini saya lupa naruh di mana. Tetapi selain di website, eh ada tuh biasa cheat sheetnya banyak banget di beberapa akun tuh udah banyak yang suka share. Cari ini di sini, apa ini loh, alat bantu buat kita nyari trending topik, nyari ini itu banyak banget. Jadi mungkin saya di sini, I'm sorry, I cannot tell you about the website yang kakak mau karena saya lupa simpan di mana tuh, saya pernah save terus saya lupa nggak masukin cheat sheet ya di sini. Eh, tapi tidak, jangan jangan patah semangat, kita juga harus cari, gunakan langsung gadgetnya apanya langsung dicari.
Karena kan yang berbicara belum tentu sangat pintar ya, seperti yang apa namanya sama lah. Yang menyimak dan mendengarkan mungkin lebih pintar, lebih tahu. Jadi sama-sama belajar kita di sini. Jadi jangan patah semangat, langsung cari yang trending apa sekarang di web mana, mana web yang menyediakan cheat sheet seperti itu, langsung di save. Jangan kadang-kadang kalau di like tuh lupa ya tuh di web mana gitu kan, kita save, kita kasih start, kita apa, jadi jangan lupa. Saya sih selama ini nyarinya sih di Google ya, yang standar nyarinya di Google, nyarinya di YouTube atau di mana, atau mengamati keadaan sekitar, baca baca majalah, baca koran gitu. Mana sih, apa sih yang lagi ini sekarang gitu. Dengar curah apa, diskusi sama teman gitu. Mungkin masih analog saya nih tipenya. Lebih ke analog. Untuk teman-teman yang zaman-zaman sekarang, yang kekinian dan Gen Z dan teman-teman, jangan patah semangat ya. Terus cari info-info yang paling berguna untuk teman-teman semua, untuk pendidikannya, untuk kerjaannya. Gitu. Oke, begitu tampaknya jawabannya Kak Suri. Oke, Pak, mungkin ke depannya ada sharing tentang AIDA ya, Kak. Saya Buat baca Kak Ayu udah sharing. Oh, baca beberapa referensi perasaan kok ruwet. Ruwet. Oh, maksudnya funnel marketing. Oh, maksudnya itu AIDA yang awareness gitu ya, Pak. awareness tuh juga Emang bisa ruwet sih. passion gitu. Jadi banyak sih. Emang kalau dibaca-baca itu referensi siapa gitu. A-nya tuh pasti ada yang awareness, ada yang attention. Tapi intinya sama. Awareness juga kan perhatian kan, kepekaan. Attention juga peka nggak, apa, ketika kita ngasih sebuah perhatian, dia merhatiin nggak, dia aware nggak, artinya sama. Saya baca referensi Dan itu kok sebenarnya kalau kalau Pak Ali Murtopo maksudnya adalah funnel marketing itu sebenarnya bukan the real AIDA ya. Jadi itu sebenarnya kalau funnel marketing tuh lebih ke customer journey. Jadi itu bahasannya berbeda lagi, itu diterapin di corong pemasaran. Jadi kita punya kolam besar, punya sangat ngumpulin orang di kolam yang sangat besar, hanya orang-orang yang interest doang gitu, kayak baru aware doang, baru cuman tahu doang gitu kan. Terus dikecilin lagi corongnya. Kalau ngomong itu ruwet, memang ruwet, tapi itu butuh waktu sendiri ya. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih masukannya. Nanti akan aku bikinin kelas khusus ya. Jadi kelas marketing sebenarnya tuh dia tuh Surya. sampai akhirnya dia di advokasi atau legacy. Jadi kalau teman-teman tahu, aku bahkan eh kayak misalnya Indomie nih Kak Ayu, kan walaupun dibilang ih nanti kanker loh, ikan nggak sehat, tapi saya sebagai pencinta Indomie saya akan bilang tapi enak. Nah itu saya ada di tahap advokasi. Saya nggak cuma aware sama tuh brand, bahkan saya sampai melakukan pembelaan advokasi. Jadi gimana brand kita dari mulai awareness, consider, jadi orang sampai setelah consider dia tahu, mulai mengetahui brand kita, kemudian dia purchase, dia melakukan pembelian, terus dia retention, dia balik lagi, beli lagi, dan terakhir dia menjadi advocacy. Dia membela si brand itu, kayak saya tadi bilang orang enak kok, kayak teh botol juga, awas nanti diabetes loh. Ya udah sih tinggal lari aja, enak teh botol siang-siang. Itu jadi level advokasi. Itu hati 8 kali kan. Gitu aja. Nah, itu gimana sih biar customer kita bisa sampai mengadvocate brand kita. Itu sebetulnya nggak ruwet-ruwet banget, tapi memang butuh waktu khusus. Nah, nanti kita buatin, nanti aku cari temen aku yang bisa sharing itu, yang emang ngerti banget. Kalau boleh tahu Pak Ali produknya apa ya Pak? Sampai butuh ngebangun produk berarti ya Pak Ali ya? Mau open mic boleh Pak? Pak Ali mana? Udah di Oh, sini. boleh. Iya, produknya apa kalau boleh tahu? Enggak, Produknya open apa mic. nih Pak? Apa boleh dibuka mic-nya Pak? Oh, kue, katanya kue. Kue. Kue, oh itu yang kue balok lumer bukan? Kue balok lumer. Oh, perusahaan sama istrinya. Oke. Kue balok ya. Ya, gak apa-apa, emang bagus itu. Couple planner berarti. Mantap.
Gak banyak yang Wah, bisa bisa nge-branding menjadi nih. couplepreneur. Nah, couple planner bener banget ya. Betul, betul, Iya, betul. next time ya Pak, kita bikin kelas khusus untuk channel funneling marketing. Jadi, tapi sekarang udah dibuat bukan? Kolam kolam customer udah dibuat belum? Jadi kayak kalau bahasanya CRM ya, mungkin bisa di search juga Customer Relation Management. Jadi kita memanage data-data customer kita supaya nanti ke depannya kita bisa bikin funneling marketing. Jadi teman-teman harus mulai mengumpulkan kontak-kontak data. Makanya hampir sekarang hampir semua perusahaan punya aplikasi sendiri ya nggak sih? Starbucks Betul. bikin aplikasi, Superindo bikin aplikasi. Dulu semuanya bikin kartu sampai dompet HP tuh dompet kita penuh semuanya pakai kartu member gitu kan, member card. Karena sebenarnya ini bukan ilmu baru gitu, itu ilmu dari lama banget yang karena kita harus mengumpulkan data orang itu penting gitu kan. Makanya dulu dia bikin membership pakai kartu. Semuanya sampai sampai akhirnya ada dompet kartu gitu kan yang khusus buat kartu. Sekarang karena udah orang nggak ada yang bawa-bawa kartu lagi kan, Kayu kemana-mana Iya. udah cashless jadinya sekarang apa-apa pakai aplikasi. Superindo ada aplikasinya, si siapa lagi Food Hall semualah Nah, ada yang aplikasi punya itu Starbucks. punya produk-produk yang udah ada aplikasinya bisa tuh Mm-mm. bikin ide buat kopinya. Mm-mm. Bawa Jadi semuanya bawa apa nggak bawa dompet nggak apa-apa, nggak bawa handphone kan kita stres ke Starbucks jadi nggak bisa itu kartu, mau beli busana apa yang pakai kartu nggak yang pakai aplikasi nggak bisa. Nah, saya sering banget gak bawa dompet dan kayak ya merasa bahagia aman-aman aja. kapan aja Cuman masalahnya SIM SIM aja nih yang belum ada di aplikasi nih mesti harus bawa ngapain fisik nih. tim tanpa dompet. Yang penting Kalau bawa SIM handphone. udah nggak perlu udah enak banget. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, Ini Kak Melani apa mau berusaha untuk latihan? ngasih. Kita menulis yuk. Oke, kita cek Yuk kita nih latihan yuk. tulisannya. Ayo Kak, gimana latihannya? Nah, Silakan Kak, yuk dipandu. punya produk masing-masing deh, yang punya produk masing-masing. Produknya bebas, yang kalau teman-teman punya jasa, makanan, minuman. Kita cek cara menulisnya nanti. Kita lihat apa bahasanya juga ya, audiensnya siapa. Penting loh manggil manggil netizennya, manggil apa manggil customernya. Ya tadi kan contoh si kos kaki dia manggilnya apa Oni ya, Oni itu kakak-kakak lah, si Sista, sis gitu kan. Tapi di sana kan Oni manggilnya. Nah, yang punya baju-baju ala-ala Korea mungkin manggilnya Hyung atau apa, boleh. Atau marketnya siapa? Moms atau manggil Sai, manggil Bunsai, kan ada. Manggil apa lagi? Kalau admin biasanya Mimin ya namanya ya. Mimin, Mamin gitu kalau jadi. Ini Mimin mau Oh share ya, ini gitu. ini admin all shopku manggilnya Bunsis. Oh, Bunsis. Oke, very nice. Kan sesuai juga ya Kak Suri kan emang bunda-bunda nih kakak-kakak ya. Ya. Yang marketnya targetnya ini apa apa ya kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik mungkin ada yang adik-adik ini produknya produk anak-anak misalnya buku anak buku cerita anak. Tapi sasaran ke ibunya ya yang harus beli ya emang. Tuh. Ada Game, yang mau present, mau dibuat ya. cerita Mungkin copywriting ya. maunya deh pakai oh ya. Challenge-nya apa ya Kak Suri? Ini produknya ada Coba Kak Ina open mic ceritain bikin copywritingnya bakso mm, aci coba. Aci. Nah, ada promo 11-11 nih. Ceritanya kan bulan depan 11-11 ya. Kalau 10-10 sudah lewat beberapa hari, tapi kita bikin rencana buat 11-11 yuk. Kita tulis sama-sama. What will come on 11-11 nih? Ada Harbolnas, puncak diskon. Kira-kira mau CTA-nya suruh ngapain nih? Jangan cuma masukin ke keranjang aja tapi nggak di check out ya. Tapi harus langsung beli apa mungkin kayak gitu. Promo stok tinggal berapa? Udah siap nggak nih? Coba boleh dibuka mic-nya kalau udah siap bilang siap semuanya atau buat tulis di komen boleh. Ditulis ya produknya masing-masing apa, bikin kopinya, ada headline sesuai struktur anatominya, ada headline, ada body, ada CTA-nya,
lalu mau menggunakan AIDA boleh, dipakai AIDA-nya. Baik, mari kita coba Kak, kata Pak Ali. Oke Pak, ditunggu Pak, ayo. Dikasih waktu berapa lama ya? Paling lama berapa? Ada hadiahnya nggak Kak Suri? Nanti aku tanya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan Ayo Ali, open mic Oke, atau menulis. kali boleh open mic. Open kamera juga boleh Pak, kalau ditulis boleh dilihatin tulisannya. Atau di ini di apa? Di type, Bacain. dibacain boleh, diketik di komen, kolom komen boleh. Oke, tulis dulu dong ya. Iya dong. Siapin alat tulisnya. Mau pakai handphone boleh, pakai pensil, pulpen, buku boleh. Kita masih punya banyak waktu nih. Kita mau rangkai kata-kata aja nih terakhirnya. Hadiahnya apa ya? Hmm, ada lah ya Kak Ada ya. saldo GoPay Asik. Waduh, untuk 2 orang. asik. Lumayan banget nih saldo GoPay. Iya dong, ditulis dulu dong. Ditulis dulu. Masing-masing tulis, langsung buru-buru ambil pensil, pulpen, atau langsung di handphone. Boleh ya. Dengan, dengan sesuai audiensnya. Jadi mau bahasa gaul boleh, tapi ingat ya, gunakan kaidah menulis yang benar. Tidak disingkat-singkat, tidak dipakai tanda-tanda dua-dua gitu. Perhatikan, karena brand-brand besar aja nulisnya seperti itu loh dia copy-nya. Bahasa Indonesianya strukturnya benar. Itu yang kita lupa loh Kak Suri. Aku juga kadang sama segitu sih. Lupa gitu ya nulis. Nulis apa namanya. Kak Kadang Cita mau coba Kak kesambung. Cita Kak Cita udah. atau Kak Ayudiah mau coba? Kak Vini udah belum Kak Vini?